Halo, perkenalkan saya adalah Kisah Sigala. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai mengingat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI terdapat 4 arti kata mengingat yang masuk ke dalam kelas kata forba atau kata kerja. Yang pertama, ingat akan. Yang kedua, memperhatikan. Yang ketiga, memikirkan. Dan yang keempat, menilik dengan pikiran. Mengingat berasal dari kata dasar ingat. Nah, mengingat ini adalah sebuah homonim. Artinya, suatu kata kerja yang memiliki lafal dan ejaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, daya ingat adalah fungsi yang terlibat dalam mengenang atau mengalami lagi pengalaman masa lalu. Daya ingat merupakan kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi yang telah dilaluinya atau informasi yang telah dipelajarinya. Daya ingat seseorang tidak terlepas dari kemampuan otaknya untuk menyimpan informasi. Nah, informasi dalam otak yang disimpan ini dalam bentuk memori. Ingatan atau memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Nah, ada faktor yang membuat seseorang mampu mengingat. Nah, di sini kita akan membahas 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dari kata in, artinya dari dalam diri orang tersebut, dan faktor eksternal atau dari luar. Nah, faktor internal ini seperti gen, mungkin memang orangnya cerdas dari dulunya, dari nenek moyangnya daya ingatnya memang kuat, jadi gen mempengaruhi. Kemudian bisa jadi hormon, kemudian keadaan fisik, misalnya seseorang sakit, kemudian saat ia akan belajar, ia akan tentunya susah untuk mengingat ketika dia sakit. Nah, selanjutnya usia. Nah, usia ini juga sangat mempengaruhi seseorang dalam mengingat. Misalnya, orang yang sudah tua itu terkadang sudah susah dalam mengingat. Biasanya dikatakan bahwa orang tua sudah pikun karena sudah susah dalam mengingat. Dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda, tentunya daya ingatnya juga masih kuat. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luar, contohnya adalah lingkungan dan cuaca, dan masih ada yang lainnya. Kemudian tingkatan dalam mengingat atau jenis-jenis mengingat itu berdasarkan jangka waktunya ada 2. Yang pertama yaitu memori jangka pendek, yaitu memori yang dapat menyimpan informasi hanya sebentar atau sementara saja, dan biasanya informasi yang diterima itu dalam jangka waktu 20-30 detik akan hilang dan kita akan susah untuk mengingatnya kembali jika tidak diulang-ulang. Misalnya nomor telepon, ketika Anda meminta nomor telepon kepada teman Anda dan Anda mengetiknya, kemudian jika Anda tidak mengulangnya untuk menghafalnya, maka Anda akan segera lupa. Anda tidak akan bisa mengingat kembali nomor telepon tersebut. Nah, itulah salah satu contoh dari memori jangka pendek. Kemudian yang kedua itu memori jangka panjang. Ya, artinya informasi yang diterima dan yang disimpan dalam otak itu dalam jangka waktu yang lama, dan informasi yang disimpan itu di masa mendatang bisa untuk digunakan kembali, bisa untuk diingat kembali. Nah, proses dalam mengingat itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu memasukkan pesan dalam ingatan, kemudian selanjutnya menyimpan ingatan atau menyimpan informasi tersebut, selanjutnya
mengingat kembali informasi tersebut. Contohnya, jika ada sebuah kecelakaan dan Anda menjadi saksi kecelakaan tersebut, Anda menyaksikan kecelakaan tersebut, dan Anda menyimpannya dalam otak Anda, dalam pikiran Anda. Jadi dua proses sudah terjadi, yaitu memasukkan pesan dalam ingatan dan menyimpannya. Kemudian ketika polisi menyelidiki kasus tersebut dan Anda dimintai menjadi saksi, maka Anda berusaha kembali untuk mengingat kembali apa yang terjadi, apa yang Anda lihat. Nah, itulah proses mengingat. Kemudian tipe-tipe mengingat. Ada 3 tipe mengingat, yaitu tipe visual, kemudian tipe auditory, kemudian tipe kinestetik. Nah, dari kata visual artinya melibatkan indera penglihatan. Jadi orang ini akan lebih mudah mengingat jika melibatkan indera penglihatan. Begitu juga dengan auditory, artinya melibatkan indera pendengaran. Jadi orang ini akan mudah mengingat ketika melibatkan indera penglihatan. Dan kinestetik, dan kata kinestetik artinya gerakan. Jadi orang ini akan mudah mengingat jika dia melibatkan gerakan-gerakan atau aktivitas fisik. Nah, terus apa ciri-ciri dari ketiga tipe ini? Nah, yang pertama kita bahas mengenai visual. Nah, ciri-cirinya itu orang ini lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian berbicara dengan tempo yang agak cepat. Kemudian sangat memperhatikan penampilan. Misalnya dia bertemu dengan seseorang dan ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu orang tersebut menyebutkan namanya, tetapi di kemudian hari ia ingin mengingat orang tersebut, tetapi ia lupa akan namanya. Tetapi dari penampilan fisiknya, misalnya orangnya agak tinggi, agak tirus, rambutnya agak panjang, dari penampilan dia akan bisa mengingat orang tersebut. Kemudian ciri selanjutnya yaitu tetap fokus meskipun dalam keramaian. Kemudian sulit menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Misalnya Anda disuruh pergi ke pasar untuk membeli tomat, cabai, dan berbagai bahan makanan lainnya, tapi Anda akan kesulitan untuk mengingatnya. Mungkin saja Anda akan lupa untuk membeli bahan makanan yang lain atau Anda akan salah membeli. Jadi Anda akan membuat sebuah nota atau catatan agar Anda mengingat apa yang Anda harus beli. Kemudian dia menyukai dia lebih suka menggambar apapun di sebuah kertas. Dia suka menggambar karena melibatkan visual, jadi dia lebih suka gambar seperti lukisan, pemandangan, dan lain-lainnya. Kemudian lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Kemudian cara belajar yang disarankan, cara belajar yang baik untuk tipe visual ini disarankan agar belajar dari gambar atau video yang menarik. Nah, selain itu membaca buku yang tidak hanya ada tulisannya saja, tetapi memiliki ilustrasi. Kemudian saat belajar sebaiknya sediakan lembar untuk kegiatan coret-mencoret atau cakaran ya. Kemudian gunakan spidol atau pulpen berwarna atau stabilo untuk berkreasi dalam membuat tulisan agar Anda lebih mudah untuk mengingat apa yang Anda tulis. Selanjutnya, tipe auditory. Nah, tipe auditory ini karena melibatkan indera pendengaran, jadi dia lebih mudah mengingat jika mendengar daripada dibacakan atau melihat sesuatu. Jadi dia akan lebih mudah mendengar dia akan lebih mudah mengingat ketika dia mendengarnya daripada dia melihatnya. Kemudian biasanya merupakan pembicara yang fasih dan pandai menirukan suara atau nada. Misalnya dia pandai menirukan suara manusia, suara orang lain, atau suara binatang. Kemudian dia kesulitan saat berada
dalam pekerjaan yang harus dicatat atau digambar atau dibaca. Kemudian dia mudah mengingat nama saat berkenalan dengan seseorang, lalu dia bisa mengeluarkan suara saat membaca. Jadi dia akan membaca sambil dia mengeluarkan suara yang kecil agar dia lebih mudah mengingatnya. Jadi itu ciri-cirinya. Lalu cara belajar yang disarankan yaitu dengarkanlah musik yang disukai, kemudian bisa merekam saat dosen mengajar agar di kemudian hari bisa dipelajari kembali. Kemudian apabila membaca buku disarankan agar sambil diucapkan dengan suara yang agak kecil agar lebih mudah mengingatnya. Kemudian mendengarkan materi dengan seksama agar Anda lebih mudah mengingat. Kemudian berdiskusi bersama teman seputar materi yang telah dipelajari agar Anda lebih mudah untuk mengingat materi itu. Kemudian tipe kinestetis. Tipe kinestetik ini karena melibatkan gerakan atau aktivitas fisik, jadi dia itu orangnya menyenangi belajar dengan metode praktik. Kemudian kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam membuat sebuah cerita menjadi menarik. Jadi meskipun sebuah cerita itu sebenarnya kurang menarik, tapi ketika dia yang menceritakannya maka semua orang akan terkagum-kagum dengan cara pembawaannya, dengan cara membawakan cerita itu. Kemudian saat berkomunikasi dengan orang, dia sering melakukan isyarat tubuh, kemudian menghafal dengan cara berjalan atau melakukan aktivitas fisik seperti menjentikkan jari. Jadi mungkin dia akan menghafal sambil berjalan sambil menjentikkan jari agar dia lebih mudah untuk mengingat apa yang dipelajarinya. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dengan tari. Lalu cara belajar yang disarankan itu yaitu saat mendapat materi sebaiknya belajarlah untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari agar Anda lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian belajar sambil melakukan aktivitas fisik seperti berjalan atau menjentikkan jari. Kemudian sebaiknya jika Anda sudah belajar, jika memungkinkan kunjungi tempat yang berhubungan dengan materi tersebut. Misalnya Anda belajar tentang hewan-hewan purba, jadi jika memungkinkan kunjungilah museum yang berhubungan dengan hewan-hewan purba supaya Anda lebih mengingatnya. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial, kemudian melakukan eksperimen dari materi yang telah dipelajari. Nah, itulah seputar materi mengingat yang bisa saya bawakan saat ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like ya videonya.